Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? TVRI Sumatera Selatan kembali hadir hari ini dalam acara Psikologi Populer bersama saya Ruspita. Dan hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting sekali, apalagi untuk kita yang mempunyai kegiatan bekerja, beraktivitas sebagai karyawan maupun tim dalam sebuah kantor atau perusahaan. Dan di sini tema kita adalah personal effectiveness di lingkup pekerjaan. Dan tentu saja kebersamaan kita akan semakin seru jika pemirsa juga bergabung untuk berdialog, berdiskusi bersama melalui telepon 0711311454 atau juga chat melalui WhatsApp di 082311981790. Nah, tentu saja di sini kita tidak sendirian, tidak hanya berdua saya dengan pemirsa, tetapi sudah siap untuk menjawab segala problematika kita bagaimana untuk meningkatkan personal effectiveness di lingkup kerja ini dengan seorang psikolog. Beliau adalah anggota Himpunan Psikolog, Mbak Fitri Kurnia Susanti, Sarjana Psikolog. Alhamdulillah, selamat bergabung Mbakku. Terima kasih. Iya, saya panggil Mbak Fitri aja ya. Iya. Iya. Nah, Mbak Fitri, ini kita berbicara tentang personal effectiveness. Wah, ini zaman dulu itu mungkin kita lebih cenderung ke tentang apa ini ya? Mengefektifkan diri, begitu ya? Betul. Baik. Betul. Nah, mungkin boleh Mbak Fitri menyampaikan dulu ke pemirsa apa dan bagaimana sih personal effectiveness di lingkup pekerjaan ini? Baik. Oke, selamat sore Mbak Pita dan juga pemirsa semuanya. Baik, kita akan coba membahas tentang personal effectiveness begitu ya. Apa sih personal effectiveness gitu? Personal effectiveness itu bagaimana cara kita mengefektifkan atau mengoptimalkan potensi dan kompetensi yang kita miliki. Nah, seringkali di dalam dunia kerja gitu kita terlalu terjebak dengan rutinitas gitu ya, sehingga akhirnya kita lupa untuk mengembangkan diri kita. Padahal sebetulnya pengembangan wawasan, kemudian mengoptimalkan diri itu penting agar tadi kita bisa mengupgrade diri, kita juga bisa mengikuti tuntutan-tuntutan dari perusahaan dan juga kita bisa meningkatkan jenjang karir kita gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang kita lupa nih gitu untuk mengevaluasi diri kita nih, apakah sebetulnya kita ini sudah memenuhi tuntutan dari perusahaan atau belum gitu ya. Nah, terkait dengan masalah itu biasanya perusahaan-perusahaan itu kan mengadakan assessment gitu ya, di-assess nih karyawannya gitu ya untuk mengenali apa yang sudah menjadi kekuatan dari individu tersebut dan apa yang harus dikembangkan. Nanti tindak lanjutnya adalah lebih ke training gitu sebetulnya. Mungkinkah kita itu mengetahui tentang potensi kita? Karena sepertinya akan sulit ya. Mungkin kita merasa checklistan yang kita buat ABCD progres tiap hari sudah gitu ya. Ternyata secara kinerja ternyata itu bukan capaian. Nah, itu bagaimana caranya? Bisa. Nah, sebetulnya kita bisa mengevaluasi dari target-target yang kita capai gitu ya. Pastikan di perusahaan itu ada KPI atau mungkin Key Performance Indicator atau Performance Appraisal atau mungkin penilaian kerja gitu. Nah, biasanya di dalam penilaian kerja itu ada indikator-indikator yang harus dicapai gitu ya. Misalnya kalau untuk sales sudah tercapai target sekian persen begitu ya. Nah, itu kan bisa kita evaluasi apakah memang itu sudah sesuai dengan target pribadi kita atau belum gitu ya. Atau misal juga lewat dengan potensi tes psikologi gitu ya. Nah, kita bisa datang ke biro-biro sebetulnya untuk melihat sebetulnya kapasitas kita seperti apa sih, potensi IQ kita seperti apa gitu ya, dalam artian kita mau tahu nih kita ini bisa lebih didorong untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih gitu ya, atau cukup segitu-segitu saja gitu ya. Nah, sebetulnya gitu ya, setiap orang itu kalau mau belajar dia bisa mengembangkan dirinya. Tapi seringkali ketika orang sudah di zona nyaman, nah terlena. Nah, ini mungkin Mbak Pita yang jadi masalah. Iya, baik. Itu kalau kita menemukan karyawan yang bisa kita katakan mawas diri gitu, Mbak Fitri. Betul. Tapi kalau ya nggak tahu sama sekali, tetapi dia merasa aku udah jalan sesuai dengan ini kok. Nah, itu bagaimana tuh cara menyampaikan atau membuat mindset itu jadi berubah? Baik.
Nah, terkait dengan masalah itu gitu ya, seringkali memang kita ngerasa nih ketika target tercapai kita ngerasa udah aman gitu ya, merasa kita sudah optimal gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat gitu ya, biasanya setiap perusahaan itu punya track recordnya kita gitu ya. Misalnya nih waktu datang ke perusahaan itu kan biasanya ada psikotesnya gitu ya, pasti ada informasi gitu ya terkait dengan kemampuan intelijensinya berapa gitu ya, atau mungkin sikap kerjanya seperti apa. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi salah satu acuan. Oh, ternyata kita ini sebetulnya punya potensi IQ yang sangat memadai. Jadi sebetulnya kita tuh bisa dipush untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih gitu ya. Nah, dengan kita tahu itu, kita jadi bisa nih minta tugas-tugas yang lebih menantang pada pimpinan, sehingga kita juga tahu nih berarti jadi kita boleh bisa ya lebih proaktif ya. betul. Justru sebetulnya perusahaan menuntut kita untuk lebih inisiatif dan proaktif sebetulnya. Menjemput ya. Betul gitu sih, karena kan kalau perusahaannya terutama perusahaan besar gitu ya yang karyawannya beribu gitu ya, kan sulit untuk bisa mengetahui ya kebutuhan satu orang per orang itu seperti apa gitu. Tapi kalau kita yang lebih proaktif, misalnya saya merasa saya butuh training leadership misalnya seperti itu. Jadi itu bisa membantu bagian training justru untuk memberikan fasilitasi gitu ya terkait dengan training. Sehingga trainingnya juga bisa efektif gitu, bisa tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Betul. Dan bisa berdampak kepada kinerja tentunya. Jadi semakin muncullah teorinya Delianggi ya, the right man in the right place. Betul. Itu memang tujuannya, betul. Baik. Nah, ini ada yang mengirim chat melalui WhatsApp di 08231198 pemirsa. 082311981790 dari Aryani nih Mbak Fitri. Ya. Katanya sejauh mana faktor kepribadian mempengaruhi efektivitas pribadi di tempat kerja? Betul, nah, itu sangat mendukung sekali. Jadi penting kita untuk mengenali kepribadian kita seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kepribadian kita introvert, tentu mungkin kita juga ada satu kendala ya ketika kita harus bekerja sama dengan orang lain. Atau mungkin ketika kita akan memasuki situasi-situasi yang baru. Kan di dalam perusahaan sering terjadi juga mutasi atau rotasi pekerjaan. Betul. Tentu saja kita harus berhadapan dengan orang-orang yang baru gitu ya. Nah, kalau kita orang yang introvert pasti kita akan membutuhkan waktu. Nah, dengan kita tahu gitu ya pribadi kita seperti apa, kita jadi tahu oh training yang harus kita butuhkan apa. Berarti terkait dengan personal gitu ya, atau relasi dengan orang lain, atau terkait dengan komunikasi gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan sosial gitu ya yang kita butuhkan. Tapi kalau kita sudah ekstrovert, nah kita juga bisa melihat nih kemampuan kita sampai mana. Misalnya kemampuan untuk komunikasi nggak ada masalah, tetapi ketika kita harus bernegosiasi sama orang lain agak sulit misalnya. Berarti kita jadi tahu nih, oh kita butuh training yang terkait dengan persuasiveness atau juga negotiation skill gitu ya. Jadi dengan mengenali kepribadian kita, justru kita akan jadi tahu nih kita harus mengembangkan dirinya ke area mana gitu. Kira-kira berapa lama itu dikatakan itu standar? Ya. Seorang ekstrovert atau introvert masuk dalam lingkungan baru karena penyegaran dalam artian rotasi atau mutasi itu. Nah, inilah pentingnya kenapa kita perlu untuk mengetahui diri kita ya. Jadi kita perlu untuk mengevaluasi gitu ya diri kita sendiri begitu ya. Karena roda kan harus berputar itu. Betul, tidak hanya menunggu misalnya di feedback sama pimpinan atau di feedback sama sama rekan-rekan gitu ya. Tetapi kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri agar kita juga bisa lebih aware nih, oh kita jadi lebih tahu, oh saya harus mengembangkan diri apa. Karena kan sekarang ini dengan era internet gitu ya, sebetulnya kita bisa melakukan self development gitu ya, kita bisa melakukan pengembangan diri sendiri dengan menggunakan informasi-informasi yang ada di TikTok atau mungkin di Instagram atau di YouTube gitu ya. Jadi ketika kita tahu gitu ya, kita bisa melakukan pengembangan diri sendiri dulu sambil menunggu ada fasilitas dari perusahaan. Iya, itu self development alhamdulillahnya dari personal. Betul. Dari yang bersangkutan. Betul. Tapi kita ada maaf ada sedikit bahasa Palembang kita yang teka. Nah, ini bagaimana nih supaya bisa seiring sejalan satu frekuensi dalam sebuah lingkaran karena ini sudah masuk dalam zona baru dan harus ikut cepat. Nah, itu bagaimana? Nah,
memang kadang-kadang kan kita dituntut dulu ya sama situasi. Ada orang-orang yang memang harus dituntut sama situasi dulu baru tuh mau berubah gitu ya. Ada yang memang punya inisiatif gitu ya. Untuk orang-orang yang mungkin agak sulit, memang akan butuh waktu. Tetapi kalau lingkungannya sangat kondusif. Berapa bulan itu kira-kira kita bisa memberikan toleransi bahwa oke, kita akan menunggu kamu sebelum kita sama-sama berlari. Nah itu bagaimana? Biasanya 3-6 bulan. Tapi ada juga yang sampai 1 tahun. Jadi It's kalau normal memang, ya? It's normally gitu ya. Tetapi memang tadi ya, dengan kalau misalnya kita tahu dengan diri kita ini bahwa kita harus dituntut untuk cepat misalnya gitu ya, untuk mengikuti situasi-situasi. Karena kan kalau misalnya mungkin kalau di dunia logistik, di dunia perbankan, di dunia retail itu kan harus cepat ya. Jadi mau nggak mau dituntut untuk cepat gitu ya. 3 bulan tuh jadi kelamaan gitu ya. Kalau bisa 1 bulan karena harus terus beradaptasi dengan situasi dan harus ada target-target yang harus dicapai gitu ya. Tetapi kalau memang itu situasi yang mungkin perusahaannya yang tidak terlalu punya kecepatan tinggi gitu ya, itu mungkin ditoleransi dengan 1 tahun. Tapi biasanya gitu ya, kalau memang kita sulit, kita bisa minta dukungan dari rekan-rekan kita bisa minta dari, atau mungkin atasannya yang lebih proaktif. Jadi atasannya yang akan memberikan tugas-tugas yang menuntut orang ini gitu ya, untuk banyak berinteraksi sama orang lain. Jadi supaya memang harus didorong, betul gitu. Kalau tadi orangnya teka gitu ya, berarti dia harus didorong, harus diterjunkan di situasinya dulu gitu, agar dia mau nggak mau gitu ya, jadi terlatih gitu. Karena memang kompetensi ini adalah trainable, bisa dilatih gitu, bisa diasah, betul. Baik. Nah, ini ada lagi dari Indriani yang menanyakan dari 082311981790 sudah kirim chat WhatsApp juga, katanya komponen utama apa dari personal effectiveness nih yang perlu dimiliki oleh seorang profesional? Oke, baik. Ini seorang profesional rupanya. Iya. Kalau seorang profesional pasti gitu ya, dia harus bisa punya kemampuan gitu yang baik di dalam menganalisa masalah dan mengambil sebuah keputusan gitu ya. Tentu saja hal-hal yang terkait dengan kemampuan untuk menganalisis masalah dan menetapkan satu keputusan itu menjadi penting. Selain itu juga biasanya kalau profesional ini kan pasti udah punya anak buah gitu. Jadi kemampuan leadership itu penting. Jadi bagaimana dia mengambil keputusan yang cepat, bagaimana dia bisa memberikan penugasan yang tepat kepada anak buah yang tepat gitu ya, dengan arahan yang juga jelas gitu ya, agar tadi capaian-capaian targetnya bisa tercapai. Otomatis harus transparan ya. Betul. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang tim tidak merasa tersinggung atau tidak merasa terlalu diperintah. Betul. Kalau bisa to the point gitu ya. Dan diberikan alasannya. Misalnya Anda saya tugaskan untuk mengerjakan ini gitu, karena saya yakin Anda punya kemampuan gitu ya gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi perlu ada goals yang jelas. Iya, kemudian bagaimana caranya untuk membangkitkan pekerja bahwa ayo kita tuh satu tim loh. Ya. Yang kamu kerjakan adalah sebuah bagian yang penting. Betul. Kita sama-sama penting di sini. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, memang di dalam dunia pekerjaan gitu ya, ada memang tugas-tugas yang harus dikerjakan sendiri, ada target-target yang harus dicapai sendiri, tapi ada juga yang tim gitu ya. Nah, jangan salah bahwa apa yang kita kerjakan nanti akan berdampak pada tim, pasti gitu ya, karena kita nggak mungkin bekerja sendiri gitu. Kalaupun misalnya di unit kerjanya juga sudah solid, kita juga harus berinteraksi dengan unit lain tentunya, karena pasti ada irisannya gitu ya. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri, dan itu memang perlu didorong tuh kerja sama tim yang baik itu, dan lingkungan kerja pun harus didorong agar situasi lingkungan kerjanya kondusif, karena kalau lingkungannya tidak kondusif, pasti produktivitas kerja timnya juga tidak akan Nah itu dia, tinggi. Mungkin itu yang disebut dengan circle toxic tadi ya. Nah bisa jadi itu bagaimana untuk meningkatkan supaya secara personal effectiveness itu bagus, tapi walaupun dalam circle yang toxic, tapi dia tetap bisa berjalan. Nah bagaimana itu? Nah itu dia, itu salah satu kenapa kita penting untuk mengenali apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan diri kita gitu ya. Karena kalau kita tahu apa yang menjadi kekuatan diri kita, tentu saja kita tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan gitu ya, apalagi kita punya sasaran atau target yang jelas gitu ya, sehingga nanti kita juga jadi
apapun misalnya situasi di lingkungan, kita tidak mudah terbawa dengan lingkungannya gitu. Kita bisa fokus dengan tujuan atau sasaran yang ingin kita capai gitu ya. Nah, kalau memang lingkungannya toksik gitu ya. Nah, ini kita perlu juga untuk mendorong teman-teman nih agar teman-temannya juga bisa lebih harmonis gitu ya. Nah, kalau memang kitanya introvert agak susah nih, kita pasti akan kesulitan untuk bisa mempengaruhi orang lain untuk membentuk. Karena harus memulai seperti gitu, untuk membentuk tim yang harmonis gitu ya. Nah, itu pasti peran pimpinan besar nih di sini gitu ya, karena untuk diri sendiri kalau introvert agak susah pasti untuk mempengaruhi teman-teman atau mengajak teman-teman gitu ya untuk membangun lingkungan yang harmonis. Tetapi dengan dukungan pimpinan itu bisa dilakukan, karena mau nggak mau teman-teman juga kan pasti akan mengikuti ya apa yang disampaikan oleh pimpinan gitu ya. Jadi memang sebagai leader salah satu kuncinya dia memang punya kewajiban untuk membangun tim yang harmonis. Iya. Gitu. Jadi bisa membuat mapping ya. Betul. Jadi saling berkebutuhan, karena seperti kita ketahui bahwa yang namanya tiang itu tidak mungkin hanya kuat oleh si besi, tetapi ada yang lembut kayak pasir. Betul. Ada selembut semen. Nah, ada seperti harus air. Saling komplementari, saling melengkapi. Gitu. Iya. Baik. Nah, luar biasa ini Mbak Fitri, kita berbincang-bincang ini, dan pemirsa ini ada lagi nih. Wah, langsung ada yang tanya tentang tantangan ini. Boleh ya kita langsung bikin lompatan ya. Ini dari 082311981790, silakan untuk mengirimkan chat WhatsApp, dan juga atau yang ingin telepon boleh di 07113114554. Tetapi setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami dalam Psikologi Populer. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami dalam acara Psikolog Populer. Dan tema kebersamaan kita adalah tentang personal effectiveness di lingkup pekerjaan. Nah, di studio narasumber kita adalah anggota Himpunan Psikolog Sumatera Selatan. Beliau adalah Mbak Fitri Kurnia Susanti, SC dan psikolog. Nah, begitu ya cara bacanya ya. Baik, Mbak Fitri, kita lanjut lagi ya. Tadi ada yang sudah akan mengirimkan atau akan kami bacakan melalui WhatsApp di 082311981790 itu tentang tantangan dan hambatan. Tapi sebelum kita menuju ke sana, saya ingin tahu terlebih dahulu. Ini kan Mbak Fitri sebagai anggota Himpunan Psikolog dan seringkali dijadikan partner dalam sebuah perusahaan untuk melakukan asesmen dan lainnya. Nah, itu kira-kira apa fungsinya? Baik. Terkait dengan assessment center mungkin ya gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan yang besar atau BUMN yang besar dia memiliki unit sendiri untuk mengelola assessment center. Karena memang tadi ya pasti setiap perusahaan itu ada jenjang karir kan gitu. Nah, untuk bisa memenuhi jenjang karir tersebut atau posisi-posisi yang dituntut tersebut gitu ya, pasti diharapkan orang-orang yang tepat gitu ya. Yang menempatinya gitu ya. Nah, karena banyak karyawan ya gitu, pasti harus ada seleksinya gitu. Nah, oleh karena itu biasanya karyawan-karyawan yang sudah memiliki masa kerja tertentu dengan golongan tertentu gitu ya diberi kesempatan untuk mengikuti assessment center tersebut agar bisa dilihat gitu apakah sudah memenuhi syarat atau tidak untuk memenuhi jabatan tertentu gitu, sehingga nanti pengembangannya itu tidak sulit begitu ya, atau mungkin dia sudah bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik gitu. Apalagi kalau memang tadi individunya sendiri rajin melakukan self development gitu ya, sehingga perusahaan tidak perlu mengupgrade lagi, karena ya dengan beribu-ribu karyawan gitu ya pasti tidak mudah gitu ya untuk mengupgrade setiap orang gitu ya. Nah, ada anggaran yang harus disiapkan, kemudian ada waktunya juga gitu. Sehingga dengan adanya assessment center ini perusahaan jadi terbantu. Apa yang sudah menjadi kekuatan dari personal ini, apa yang masih menjadi kelemahan gitu ya. Sehingga nanti supervisornya juga jadi tahu nih apa yang harus di-develop gitu ya dari yang bersangkutan. Kalau memang dia sebetulnya memenuhi syarat gitu ya,
berarti kan tinggal dibimbing saja. Tapi kalau memenuhi syarat tapi dengan pengembangan gitu, berarti kan harus disiapkan nih gitu, sambil dia mengisi posisinya, sambil diberikan pengembangan tadi untuk menunjang pencapaian kinerja dan target kerjanya gitu. Nah, kira-kira apa yang sering sekali tampak ditemukan di sana? Seringkali tidak disarankan. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Oh, baik. Jadi berarti manpower itu belum tentu sesuai. Betul. Jadi mereka gitu. hanya berjalan berputar flat saja, begitu maksudnya? Karena begini, rata-rata tadi ya gitu, ketika sudah bisa mencapai target, lupa nih harus mengupgrade terus. Sementara kan bisnis semakin berkembang gitu ya, informasi semakin luas, tantangan tugasnya juga makin tinggi gitu ya. Teknologi Kemudian, juga sudah berubah. Teknologi juga sudah berubah gitu ya. Jadi apalagi kompetitor-kompetitor mungkin sudah lebih canggih gitu ya. Nah, kan berarti kita harus sering mengupgrade diri. Nah, berarti itu PR besar ya untuk betul. tim dari Mbak Fitri untuk mengupgrade mereka semua, karena kalau standar yang diharapkan untuk percepatan itu ternyata betul banyak yang tidak disarankan. Yang punya PR besar adalah bagian developmentnya, bagian trainingnya sebetulnya gitu. Kalau kami kan sebatas menilai saja gitu, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kira-kira bisa ditemukan itu ada yang pura-pura tidak? Enggak, kalau di tidak assessment ya? center Karena ada yang terlihat, mengatakan kami betul. punya sepupu, dia akan mencoba supaya tidak dipindah katanya. Dia akan mencoba mudah-mudahan ini dapat rapotnya jelek. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa terendus atau terindikasi? Baik. Nah, mungkin nih ya kalau kita bicara tentang kompetensi. Aku nggak mau dipromoin deh. Nah, ya, seperti itu. Itu bisa kelihatan. Itu bisa kelihatan ketika kan biasanya ketika assessment itu ada tes potensi dan tes kompetensi. Kalau tes potensi itu nggak bisa tidak bisa dibohongi gitu ya. Kalau untuk tes potensi tidak bisa dibohongi karena pasti akan terlihat sudah optimal atau belum optimalnya. Tetapi kalau kompetensi bisa jadi, cuma kita kan juga sebagai psikolog bisa membaca ya gerakan orang, informasi yang disampaikan gitu ya, dari komunikasinya, dari mimiknya gitu ya. Biasanya jarang sih yang bisa lolos dari ini ya, dari kami. Baik, ya, dan sekarang pemirsa kita coba lagi ya. Ada yang mengirimkan lewat 082311981790 dari siapa ini? Rozak. Nah, ini tentang hambatan. Hambatan apa Mbak Fitri yang umum ditemui oleh pekerja dalam mengembangkan efektivitas pribadi? Oke, ya. Baik. Hambatan, kalau bicara tentang hambatan bisa dari dalam diri dan bisa juga dari luar gitu ya. Kalau dari dalam diri rasa malas pasti gitu ya. Tadi merasa sudah cukup gitu ya, target sudah tercapai, kemudian juga katakanlah mungkin sudah memenuhi jabatan yang diinginkan misalnya, sehingga tidak tergerak nih untuk mengembangkan diri lagi gitu ya. Nah, kalau dari luar diri bisa macam-macam. Mungkin tadi yang toksik tadi gitu ya, kitanya pengen maju tapi teman-temannya mungkin iri dan sebagainya, sehingga ketika kita mau menonjol lagi jadi mundur lagi nih, karena kalau saya menonjol nanti pasti akan ribut di sana sini ya, malah tidak nyaman. Ada bahasa-bahasa baru yang bukan yang positif begitu. Betul. Nah, bisa seperti itu. Atau memang perusahaannya tidak memfasilitasi, bisa jadi seperti itu. Jadi kitanya pengen mengembangkan diri tapi fasilitas dari perusahaan terbatas, sehingga akhirnya kan kalau untuk training biasanya kan cukup lumayan ya gitu ya angkanya gitu. Jadi kalau misalnya tidak diberi kesempatan, akhirnya ya udahlah jalanin saja gitu. Akhirnya terjebak dengan rutinitas. Nah, itu bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi bisa dari internal, bisa juga dari eksternal gitu. Jadi PR besar juga seperti itu ya, betul, untuk mendukung percepatan dari perusahaan itu juga tidak bisa bergerak dengan cepat juga begitu ya. Betul. Baik. Nah, ini kemudian ada lagi dari Indria Pemulutan, katanya bagaimana tekanan pekerjaan atau lingkungan kerja yang toksik itu mempengaruhi performa pribadi seseorang. Oh, baik. Nah, ini yang sering kali menjadi satu hambatan mungkin ya gitu. Dimana kita sebetulnya pengen naik karirnya gitu ya. Pengen perform, punya achievement yang tinggi. Tetapi lingkungannya tidak support gitu ya. Tadi nih ketika kita menonjol sedikit dianggapnya mungkin cari muka gitu ya. Atau mungkin berusaha untuk, bisa jadi nih sebetulnya dia naik karir karena memang prestasi.
tetapi akan ada omongan-omongan yang kurang baik, misalnya nih, oh karena dekat sama atasan yang ini, karena ini dan itu gitu ya. Nah itu kan akhirnya bisa menurunkan motivasi gitu. Nah itu bisa berdampak negatif sebetulnya gitu ya, bisa menurunkan semangat atau membuat kita merasa ya udahlah begini aja gitu ya, sehingga tidak terdorong lagi nih untuk meraih tantangan-tantangan baru. Nah memang gitu ya, sebetulnya kita tidak bisa menghindari gitu ya lingkungan-lingkungan yang toksik seperti itu. Tetapi kita harus kembali lagi nih dengan goals yang ingin kita capai seperti apa. Kalau memang bisa bertahan begitu ya, dan kita justru merubah lingkungan gitu ya, dalam artian ya kita dorong teman-teman juga untuk berkompetisi yang sehat gitu ya. Kalau memang tidak bisa seperti itu, mungkin kita bisa minta mutasi gitu ya, atau rotasi gitu ya, di tempat-tempat yang bisa memberikan kesempatan kita untuk mengeksplorasi diri kita. Tetapi kadang-kadang kan itu juga sulit ya untuk rotasi dan mutasi gitu ya, tidak mudah gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mengontrol diri kita ya. Saya sempat melihat satu artikel pentingnya untuk bersikap masa bodoh gitu ya. Karena kalau kita harus dengerin terus omongan orang lain ya kita nggak maju-maju gitu ya. Mungkin ada kalanya kita ya udah gitu, pakai kacamata kuda aja, selama kita tidak menyakiti orang lain, selama kita juga menjalankan tugas dengan baik, dengan cara yang baik gitu ya, sesuai dengan aturan, ya hal-hal yang negatif itu mungkin harus sedikit kita kesampingkan. So must go on. Betul gitu. Iya, jadi harus pantang mundur ya. Iya. Karena harus kembali tadi, kita harus tahu sasaran kita seperti apa, goals kita seperti apa gitu. Jadi kita harus fokus dengan goalsnya kita. Baik, luar biasa. Jadi memang apapun yang terjadi dimanapun berada harus yakin bahwa goals kita itu akan tercapai. Betul. Baik, itu ya pemirsa ya, dan selanjutnya ada lagi ini dari Mbak Susi. Wow, Mbak Susi di Ogan Ilir mengatakan, apakah peran budaya organisasi dalam mendukung atau menghambat personal effectiveness? Nah itu jadi peran budaya organisasi. Wah iya. Oke. Apakah itu mendukung atau menghambat? Oke, baik. Nah budaya organisasi ini juga sangat mempengaruhi nih bagaimana diri kita berkembang atau tidak. Kalau organisasinya ini dinamis, kemudian organisasinya juga sangat memperhatikan pengembangan stafnya, tentu saja ini akan mendukung gitu, karena pasti kita akan difasilitasi gitu ya. Tadi nih diberikan kesempatan untuk assessment, kemudian diberikan kesempatan untuk ikut training, atau mungkin diberikan kesempatan untuk melakukan self development sendiri gitu ya, dalam artian atau mungkin tugas belajar gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang memang memberikan kesempatan bagi stafnya untuk tugas belajar, bahkan memberikan beasiswa gitu ya. Karena nantinya itu juga pasti akan berdampak ke pekerjaan. Tetapi ada juga yang memang tidak mendukung begitu ya. Nah, kalau memang perusahaannya katakanlah yang padat karya gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan retail biasanya gitu ya fokusnya pada target gitu ya, sehingga hal-hal yang terkait dengan pengembangan ini memang kurang menjadi perhatian gitu ya. Tadi hampir karena terlupakan target begitu ya, hampir terkalahkan. Yang penting target secara kuantiti begitu ya. Iya, bukan terlupakan sih, tapi mungkin bukan menjadi prioritas mungkin ya gitu ya. Sehingga tadi kesempatan untuk mengembangkan dirinya menjadi terbatas. Iya, oke. Kita akan lanjut lagi Mbak Fitri ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena masih ada waktu kita sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk dialog bersama dalam Psikologi Populer di TVRI Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih masih di Psikologi Populer TVRI Sumatera Selatan, dan kita lanjut lagi ya di segmen ini sangat luar biasa tentang personal effectiveness di lingkup pekerjaan, dan juga narasumber kita yang sangat luar biasa Mbak Fitri Kurnia Susanti, Sarjana Psikolog, anggota Himpunan Psikologi Provinsi Sumatera Selatan. Wow, komplit ya. Kira-kira hanya menerima konsultasi dari grup dalam artian lembaga, instansi, atau juga menerima personal? Kadang-kadang juga menerima personal. Boleh ya? Boleh. Oh iya, baiklah. Nanti kita telepon. Wah. Baik pemirsa. Nah ini kita sepertinya langsung saja ya. Ini ada lagi dari Anissa di Palembang yang sudah kirim WhatsApp melalui 0823 1198 1790.
Anissa mengatakan sore Kak, sore. Izin bertanya, boleh tolong bagiin satu tips atau satu hal sederhana saja namun berdampak besar yang bisa langsung diterapkan oleh audiens untuk menjadi lebih efektif di lingkungan kerja. Terima kasih sebelumnya, sama-sama. Ya, kita dengarkan bersama penjelasan dari Mbak Fitri ya. Oke. Ya, silakan Baik. Mbak Fitri. Terkait dengan tips ya. Ya. Gitu. Kalau bicara tentang tips, yang pertama adalah tadi ya, kita mengevaluasi diri sendiri dulu untuk tahu nih sebetulnya diri kita ini punya kekuatan apa dan kelemahan apa. Itu bisa kita lihat dari tadi ya, pencapaian-pencapaian yang sudah kita raih selama ini, atau kita juga aktif meminta umpan balik dari atasan atau mungkin juga dari rekan-rekan. Karena kadang-kadang kan kita bisa menilai diri kita sendiri, tapi kadang-kadang juga orang lain yang lebih tahu tentang diri kita gitu ya. Betul. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang Johari Windows itu ada ada 4 kuadran gitu ya. Diri terbuka, diri tertutup gitu ya, kemudian diri tersembunyi dan diri kita yang juga blind spot gitu ya. Oh, bukan gitu buka tutup ya. Jadi Baik. ya kalau terbuka itu berarti kita tahu, Ya. teman-teman kita juga tahu. Kalau tertutup itu ya kita berusaha untuk menyembunyikan apa yang menurut kita menjadi kelemahan kita. Itu gitu cenderung ya. anak-anak yang introvert berarti ya? Iya gitu ya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, atau tadi kita nggak tahu, tapi orang lain juga nggak tahu gitu ya. Nah itu biasanya bisa dilihat dari tadi ketika kita sudah mengikuti tes gitu ya, entah itu bentuknya psikotes atau mungkin assessment center gitu ya. Nah kalau teman-teman sudah mengikuti psikotes atau assessment center, itu teman-teman sebetulnya berhak untuk mengetahui hasilnya gitu ya. Hanya saja biasanya itu di keep sama tim human capitalnya atau SDM-nya gitu ya. Jadi bisa nih kita sebetulnya minta gitu ya, atau kita bisa minta umpan balik dari atasan. Apa sih sebetulnya yang menjadi kekurangan diri kita gitu ya, apa yang sudah bagus dan apa yang masih perlu dikembangkan. Ke teman-teman juga sama gitu ya. Nah, dengan kita tahu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri kita juga jadi bisa menyusun rencana pengembangan diri gitu ya gitu. Tadi nih, oh ternyata kita ini orangnya mudah cemas misalnya gitu ya. Nggak bisa nih kalau dihadapkan pada tekanan gitu ya. Atau overthinking. Betul, overthinking. Nah sering kali nih saya bertemu dengan orang-orang yang overthinking gitu ya. Udah kejauhan gitu ya berpikirnya, padahal mungkin yang terjadi tidak seperti itu gitu ya. Nah akhirnya kan jadi menghambat ya gitu. Kalau overthinking mau maju jadi mundur lagi, mau maju mundur lagi. Nah hal-hal yang seperti itu kan bisa diatasi gitu ya. Nah sekarang itu sebenarnya banyak nih psikiater atau psikolog yang juga punya live IG gitu ya. Nah atau mungkin suka membagikan tips-tips. Nah bisa diikuti sebetulnya hal-hal seperti itu gitu ya. Atau kita searching juga bagaimana mengatasi tekanan di pekerjaan gitu. Itu kan biasanya suka ada gitu ya. Yang penting sih sebetulnya kita harus tenang gitu ya. Harus bisa mengendalikan diri. Tadi ya ketika kita tahu kita mudah cemas, berarti kita harus belajar untuk bagaimana mengendalikan kecemasan kita gitu ya. Karena kecemasan itu bisa membuat kita jadi tidak perform dengan baik di pekerjaan. Bagaimana gitu ya. caranya? Teknik relaksasi. Relaksasi yang Iya. dalam bentuk apa itu kira-kira? Kita Kalau untuk muslim mungkin ada relaksasinya sehari 5 kali minimal ya. Betul gitu. Dengan air wudhu juga Iya. bisa gitu ya, menenangkan, atau zikir gitu ya. Tapi kalau untuk umum bisa tarik nafas sebetulnya. Tarik nafas panjang, hembuskan, tarik nafas panjang, hembuskan gitu ya. Nah, itu juga bisa dicari di YouTube gitu ya. Baik. Atau tadi mendengarkan instrumen yang tenang gitu ya. Atau mendengarkan motivator-motivator di Betul bisa sisi yang seperti lain, itu juga baik. gitu ya. Jadi memang tips pertama adalah kita harus tahu dulu gitu ya, diri kita ini seperti apa, terutama mungkin apa yang menjadi kelemahan gitu ya, sehingga kita jadi tahu bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Setelah itu kita juga harus punya rencana pengembangan diri yang terstruktur atau yang detail gitu ya. Misalnya nih kita 3 tahun ke depan ingin karirnya naik misalnya jadi supervisor gitu ya. Kita harus tahu nih supervisor itu tugas-tugasnya seperti apa. Selain kita mengetahui secara tertulisnya, kita juga bisa mengamati, oh supervisor tuh tugasnya apa saja. Kita juga bisa nih minta delegasi-delegasi tugas dari atasan. Misalnya kalau atasan punya sekian pekerjaan, hal-hal yang mana yang bisa kita lakukan sendiri gitu ya. Minta nih tugas dari atasan. Jadi kita bisa terlatih gitu untuk bisa mengerjakan tugas-tugas itu gitu. Selain itu kita juga aktif mengembangkan diri pribadi tadi, misalnya dengan
memanfaatkan YouTube gitu ya, kemudian juga mungkin mengikuti webinar-webinar gitu ya, atau kita belajar dari teman-teman kita yang sudah kompeten gitu ya, yang sudah di posisi itu gitu ya, sehingga kita mendapatkan bimbingan atau mentoring dari teman-teman. Jadi intinya yang personal harus mau membuka diri. Intinya memang kita yang Ya. harus proaktif. Gitu. Baik, nah ini kita lanjut lagi. Ya. Ada yang sudah masuk di 082311981790. Dari Bas, katanya gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya seiring waktu, efektivitas dan kinerja karyawan akan mengalami penurunan. Ya. Upaya apa yang dapat dilakukan baik dari sisi perusahaan maupun karyawan tersebut untuk tetap memaintain efektivitas tersebut? Oke, baik. Memang seiring berjalan gitu ya, apalagi ketika misalnya beban tugas semakin tinggi, nah itu biasanya tuh udah mulai menurun tuh semangatnya gitu ya, karena udah lelah kan badannya gitu ya dengan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Akhirnya tadi lupa untuk mengembangkan diri gitu ya. Pasti sih ketika misalnya tuntutan tugasnya dari perusahaan tinggi, target semakin tinggi gitu ya. Kemudian waktu untuk pengembangan dirinya juga terbatas, sosialisasi terbatas, itu pasti akan menurunkan semangat gitu ya. Efektivitas kerja juga pasti menurun gitu ya. Apalagi bertambah usia gitu ya, di mana mungkin tenaganya juga nggak berbeda ya gitu ya. Tenaganya pasti berbeda gitu. Kekuatan daya tahan fisiknya berbeda gitu ya. Itu pasti akan ada penurunan. Bagaimana menyikapinya tadi? Kita memang harus punya rencana yang jelas gitu, goals kita tuh harus jelas gitu. Kalau bekerja itu kita tuh memang cuma mau mencari uang saja gitu ya, atau kita cuma mau mendapatkan teman saja, atau mendapatkan prestis gitu ya, oh punya jabatan tertentu gitu ya, atau memang kita ingin berkembang gitu. Harusnya yang bagaimana? Ya kita ingin berkembang gitu, jadi kita ingin berkembang di perusahaan itu gitu ya. Karena kalau kita yang ingin berkembang, tentu kita akan mendorong diri kita untuk bisa terus meningkatkan diri kita gitu ya, untuk bisa meraih tantangan-tantangan tugas yang naik lagi gitu. Seperti kita main game ya, Betul, levelnya bertambah naik dan meningkat terus. Betul gitu ya. Jadi ketika kita sudah menguasai satu tugas, kita minta tugas baru gitu ya. Terus seperti itu gitu ya. Karena setiap jabatan itu pasti ruang lingkup tugasnya semakin berat gitu. Semakin tinggi kita Betul. naik pohon, semakin besar anginnya. Betul, semakin besar tantangannya gitu ya. Jadi memang kemampuan kitanya juga harus di-upgrade. Nah, kalau kita punya goals yang jelas gitu ya, target yang jelas, baik mungkin di jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, pasti kita walaupun misalnya ada penurunan, tapi kita pasti bisa on track gitu ya. Nah, tetapi memang yang paling penting lagi adalah kita selalu monitoring dan evaluasi. Jadi ketika kita berhasil melakukan satu pencapaian, kita monitoring lagi nih, apa yang sudah efektif, langkah-langkah kita, apa yang memang belum efektif. Sehingga kita tahu nih, oh harus ada pembaharuan apa saja gitu. Nah, ini ada yang seru lagi nih Mbak Fitri. Silakan. Ini, saya Ratna, izin bertanya Mbak. Bagaimana baiknya untuk menyikapi perubahan mendadak dalam sistem kerja atau jabatan? Kemudian menurut Mbak, apakah yang dapat dijadikan kunci agar tetap waras di bawah tekanan kerja? Wah, keren banget ini ya. Oke Mbak Ratna, langsung saja kita dengarkan penjelasan Mbak Fitri ya. Silakan Mbak Fitri. Nah, kata-kata waras itu ya gitu ya, itu cukup menggelitik ya gitu ya. Karena memang ini tadi tuntutan pekerjaan. Saya terbayang karikatur gitu, kamu kuat ya, kayak gitu. Silakan Mbak Fitri. Nah, jadi memang kenapa gitu ya mungkin sampai ada kata-kata waras gitu. Karena memang situasi dunia bisnis kan semakin kompetitif ya. Dan apalagi sekarang ya harga emas semakin meroket, kemudian inflasi gitu kan, itu semakin banyak tekanan-tekanan pasti gitu ya. Target-target dituntut tinggi itu kan juga tekanan. Tadi perubahan-perubahan gitu ya di organisasi yang cepat itu kan juga satu tekanan. Sudah berusaha memahami regulasi yang baru mau dikerjakan, ada lagi regulasi yang baru. Harus belajar lagi gitu ya. Apalagi misalnya nih di bagian kepatuhan di bank. Itu satu kepatuhan aja, satu regulasi aja mungkin sekian ratus bab gitu ya yang harus dipelajari, sekian ratus halaman yang harus dipelajari. Baru separuh masuk lagi yang baru. Nah, ternyata sudah ada lagi dan itu 100 halaman lagi misalnya gitu. Itu kan pasti ada stresor ya gitu, ada tekanan gitu ya. Nah, tadi ya kuncinya memang kita harus tenang.
gitu ya. Apapun misalnya perubahan ya kita harus tenang, menyikapi perubahan harus tenang karena ya memang situasinya seperti itu gitu ya. Dituntutnya organisasinya harus dinamis gitu ya. Jadi memang kuncinya memang kita harus banyak bertanya. Kalau memang kita merasa tidak sanggup mengerjakannya sendiri, berarti kita harus bersama-sama dengan orang lain gitu ya mengerjakannya gitu ya. Baik. Tadi ringan sama apa? Sama dijinjing. Iya, Berat sama dijinjing. iya, berat sama ringan sama dipikul, berat sama Yes. salah. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, maksudnya seperti itu. Mohon maaf gitu ya. Jadi kita pokoknya saling kerjasama. Betul. Nah, itulah karena kenapa, teamwork tadi. Betul. Itulah kenapa lingkungan kita harus baik gitu ya, Baik. harus kondusif, harus harmonis. Karena tadi ketika kita berat melakukan segala sesuatu sendiri, kita bisa bersama-sama dengan yang lain. Baik, kita lanjutkan lagi semakin ringan ya. Iya. Jadi pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana di TVRI Sumatera Selatan Psikologi Populer. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Psikologi Populer. Masih ada waktu kita untuk sharing lagi ya tentang personal effectiveness di lingkup pekerjaan. Dan narasumber kita yang sangat luar biasa ini adalah Mbak Fitri Kurnia Susanti, merupakan anggota Himpunan Psikolog Sumatera Selatan. Ayo, boleh kita masih bisa di 0823 1198 1790. Ya, kita lanjut lagi ya Mbak. Banyak sekali permintaan dari pemirsa. Nah, ini ada Trisa di Palembang. Oh, iya. Langsung saja kita ya. Iya. Ini katanya selamat sore Mbak, mau bertanya bagaimana caranya agar dapat mengembangkan diri di lingkungan kerja yang toksik. Oke, baik. Sebetulnya Ya, tadi udah mungkin tadi disinggung. sudah, iya mungkin ini Ya. karena baru masuk ya. Iya, Iya, oke. boleh deh Diulang sedikit ya. Iya, sedikit saja Baik. sebelum kita lanjut ke materi yang lain. Baik. Nah, tadi sebetulnya mungkin sudah disinggung sedikit tentang lingkungan yang toksik gitu ya, bahwa kita kan tidak bisa memilih ya lingkungan kerja kita seperti apa. Betul. Gitu. Kita akan selalu dihadapkan pada karakter orang yang berbeda-beda gitu ya, yang mungkin dia dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda-beda juga gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita untuk meningkatkan kemampuan interpersonal skill kita, terutama keluasannya kita dalam berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Nah, kalau memang teman-teman adalah basicnya introvert gitu ya, yang memang kurang suka bersosialisasi gitu ya, berarti harus mulai mencari nih pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan interpersonal skill, terutama kemampuan berkomunikasi dan juga membangun relasi yang lebih luas dengan berbagai karakter orang gitu ya. Nah, gimana sih cara menghadapi lingkungan yang toksik tadi ya gitu ya. Tadi nih kita harus mulai sedikit memilah mana yang patut kita pertimbangkan gitu ya, mana yang harus kita lupakan gitu ya. Nah, misalnya nih teman-teman kita adalah orang yang senang bergunjing misalnya gitu ya. Ya tinggal kita pilah gitu ya. Apakah memang informasi atau mungkin kritikannya itu sesuai gitu ya atau tidak gitu ya. Kalau memang ternyata misalnya nih kan kita juga tidak bisa menilai diri sendiri ya gitu, orang lain yang bisa menilai kita ya gitu ya. Kalau memang dirasakan oh ya kita mungkin sombong gitu ya, atau mungkin kita terlalu fokus dengan pekerjaan, kurang bergaul gitu ya. Mungkin kita perlu menyempatkan waktu untuk berinteraksi gitu ya dengan teman-teman gitu ya. Entah itu pada saat makan siang, entah itu mungkin setelah jam kantor nonton bersama gitu ya. Agar kita juga bisa mengenalkan diri kita gitu ya kepada orang lain. Ada istilah kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, mungkin kitanya yang kurang bisa berinteraksi nih gitu ya, sehingga teman-teman akhirnya menganggap diri kita negatif gitu ya. Kalau memang ternyata itu sudah kita lakukan, tapi mungkin ada teman-teman yang masih juga toksik gitu ya. Kita lihat nih, apa mungkin yang menjadi sumber irinya gitu ya. Biasanya kan kalau seperti itu ada rasa iri biasanya gitu ya. Kita lihat gitu ya, rasa irinya tuh seperti apa gitu ya. Kalau memungkinkan, kita mungkin bisa mengajak bicara personal gitu ya dengan yang bersangkutan. Apa sih yang menjadi kekurangan kita gitu ya, atau apa sih mungkin kesalahan yang pernah kita lakukan gitu ya, sehingga kita dapat umpan balik dari yang bersangkutan. Nah, kita juga bisa menjelaskan kalau memang ternyata misalnya nih kita dianggap mungkin
naik karir tapi dengan cara yang kurang baik, ya kita jelaskan gitu ya, pencapaian-pencapaian, kalau perlu sampaikan data-data yang kita miliki begitu ya, seperti itu gitu. Jadi memang ada kalanya kita mendengarkan, ada kalanya mungkin kita tidak menghiraukan gitu. Kalau memang itu sesuatu yang menurut kita tidak benar dan tidak kita lakukan gitu dan ya, tidak penting juga, tidak penting ya tadi kita harus belajar saja untuk masa bodoh gitu ya, fokus saja dengan target yang mau kita capai. Baik, wow seru lagi, dan memang seru-seru tentang efektif personal ini ya. Nah ini ada lagi dari Rudi katanya, Mbak, bagaimana cara seseorang bisa mengasah keterampilan manajemen manajemen waktu. Oh iya. Bagaimana cara seseorang bisa mengasah keterampilan manajemen waktu dan prioritas untuk meningkatkan efektivitasnya. Nah, itu bagaimana? Baik. Ini memang tantangan. Sampai sekarang saya apalagi kita hanyut di sosmed betul, gitu ya. Betul. Sampai sekarang mungkin itu juga menjadi masalah setiap orang gitu ya, bagaimana memanage waktu dan menetapkan prioritas gitu ya. Sama tadi kita perlu menetapkan satu goals dulu, kemudian kita perlu merancang target-target yang perlu kita capai gitu ya, karena kalau misalnya kita tidak punya kerangkanya gitu ya, sulit nanti kita mengevaluasi atau memonitor pencapaian kita gitu ya. Jadi misalnya nih tadi untuk bisa manage waktu ya kita harus petakan dulu tugas-tugas kita gitu ya, dan kita bikin time schedule biasanya gitu ya. Misalnya tugas ini harus dilakukan, deadline-nya kapan gitu ya. Jadi kita harus mengurutkan nih, karena kalau misalnya kita sudah mengurutkan nanti kita jadi bisa menyusun prioritas gitu ya. Entah itu mungkin prioritasnya berdasarkan dari urgensi masalahnya atau mungkin prioritasnya berdasarkan target waktunya gitu ya. Jadi ya kita harus tahu dulu nih pekerjaan apa yang harus kita lakukan, kemudian kapan deadline waktunya. Biasanya kan kalau kita kasih tugas biasanya kita kan nanya ya gitu, target waktunya kapan gitu ya, atau mungkin urgensi masalahnya seperti apa, sepenting apa misalnya gitu. Kayak misalnya kan pimpinan misalnya menganggap permasalahan ini penting, berarti ini harus didahulukan gitu ya. Nah itu jadi kita penting, sangat penting, prioritas itu harus, dan urgensi gitu ya. Jadi tidak ada important, ada urgensinya gitu ya. Jadi bisa jadi penting tapi tidak mendesak gitu ya. Jadi kita mesti lihat nih, prioritas utama tentu yang penting dan juga mendesak gitu ya. Nanti kita urutkan berdasarkan kepentingan dan semendesak apa gitu ya. Nah setelah itu baru kita susun gitu. Biasanya kita buat time schedule sih untuk manajemen waktu. Dan nah ini seringkali mungkin kita juga menunda-nunda kali ya gitu ya. Itu yang menjadi masalah kali di manajemen waktu gitu ya. Nah kalau kita sudah menyusun timeline, ya memang kita harus disiplin gitu dengan timeline yang kita buat. Walaupun itu untuk diri sendiri. Baik. Nah mungkin bisa dicontohkan, ini ada lagi Anggi menanyakan, bisa dibagikan contoh Mbak, contoh nyata transformasi personal effectiveness nih dari seseorang dalam lingkup kerja. Bisa diberikan contoh singkat? Oh oke, baik. Transformasi ya, kalau kita bicara tentang transformasi pasti kan berarti perubahan ya, dari sebelumnya mungkin A ke kondisi B gitu ya. Jadi sehingga bisa dari rapot C menjadi B. Betul gitu ya, sehingga kelihatan progresnya gitu ya. Nah mungkin bisa kita lihat dari setelah orang ini melakukan assessment, biasanya kan akan ditindaklanjuti dengan training gitu ya, atau mungkin pemberian tugas-tugas dari pimpinan gitu ya. Nah biasanya itu memang tidak dalam waktu yang sebentar, karena yang namanya kompetensi itu kan perlu latihan gitu ya, jadi tidak bisa langsung kelihatan hasilnya gitu ya. Belajar pun kan juga tidak bisa langsung kelihatan gitu ya, seperti apa perubahannya gitu ya. Kita perlu waktu untuk bisa merecall terus gitu ya, kemudian melatih terus gitu ya. Biasanya sih di 6 atau 1 tahun mulai tuh terlihat progresnya gitu ya. Mungkin di 3 bulan juga kelihatan, tapi pasti perubahannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah itu perlu ada monitoring gitu ya, perlu ada evaluasi gitu ya, dan perlu ada feedback tentunya gitu ya. Jadi ketika sudah di-assess perlu ada feedback biar tahu nih tadi mana yang menjadi kekuatan dan Oke Mbakku, luar biasa. Dan ini Mbak Fitri, kita sudah semakin di ujung kebersamaan menuju pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Nah boleh kita
tolong Mbak Fitri memberikan kesimpulan dan Ya. tips praktis Ya. bagaimana caranya supaya kita tuh menjadi pribadi yang efektif di tempat kerja. Baik, oke. Baik, tadi kita sudah membahas ya banyak hal gitu ya Mbak Pita ya gitu ya terkait dengan masalah effectiveness gitu ya. Effectiveness itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi dan kompetensi yang kita miliki agar kita ini optimal di dalam pekerjaan gitu ya. Karena kita settingnya sedang di setting pekerjaan ya. Nah, untuk bisa kita optimal di dalam pekerjaan, pertama tadi ya kita harus tahu dulu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri kita. Nah, itu bisa kita lakukan melalui self evaluation gitu ya, dengan kita menilai diri kita sendiri. Kita bisa lihat dari pencapaian-pencapaian yang sudah kita raih gitu ya. Kemudian kita juga bisa minta feedback dari atasan atau rekan-rekan sekerja atau mungkin dari tim SDM gitu ya. Agar kita tahu mana sih yang sudah memenuhi tuntutan dari perusahaan dan mana yang belum memenuhi begitu ya. Nah, setelah itu kita melakukan pengembangan diri gitu ya. Nah, tentu saja untuk bisa tadi nih harus konsisten ya. Kalau tidak konsisten tidak akan ada perubahannya gitu ya. Itu kuncinya ya. Betul, konsisten, gitu. Konsisten dan disiplin. Dan fokus Betul, disiplin. gitu. Jadi setelah itu kita menyusun rencana pengembangan diri pribadi gitu ya. Nah, itu harus lebih spesifik tuh. Nah, itu juga harus disertai dengan target yang jelas. Baik. Gitu ya. Dan ada monitoring evaluasi. Baik, terima kasih luar biasa. Terima kasih Mbak Fitri Kurnia Susanti, Sarjana Psikolog yang sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, semoga kebersamaan hari ini benar-benar menjadi ilmu bagi kita. Mari kita buka diri kita untuk konsisten, fokus, dan disiplin. Agar target kita untuk menjadi personal effectiveness di lingkup pekerjaan ini bisa kita buktikan. Oke, semangat terus rekan-rekan pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.